Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang teori belajar behaviorisme dan konstruktivisme. Belajar itu sangatlah penting dalam kehidupan. Selama manusia masih menghembuskan napas, maka manusia itu akan terus belajar. Ada dasarnya ketika belajar itu kita tidak bisa melakukannya dengan sendiri. Dengan kata lain, ketika belajar kita pasti membutuhkan orang lain untuk mengajarkannya. Jika digambarkan, belajar itu seperti bayi yang sedang mencoba untuk berjalan, makan, duduk, dan lain sebagainya. Secara naluri ya, bayi itu akan bisa melakukan aktivitas-aktivitas seperti itu, tetapi diperlukan manusia lain untuk mengajarkannya, agar aktivitas-aktivitas itu dilakukan dengan baik. Dengan bantuan manusia lain ini, maka bayi akan memaksimalkan kepandaiannya yang akan bermanfaat bagi kehidupannya di kemudian hari. Dalam proses belajar itu ada yang namanya teori belajar. Teori belajar itu sendiri adalah suatu langkah-langkah yang dapat membantu guru atau pendidik untuk mendidik dan menyampaikan ilmu pengetahuan kepada murid atau peserta didiknya. Pada dasarnya, teori belajar itu sangatlah banyak, tapi yang sering digunakan oleh beberapa guru atau pendidik itu ada 4, yaitu teori belajar behaviorisme, teori belajar kognitivisme, teori belajar konstruktivisme, dan teori belajar humanisme. Yang pertama akan saya bahas kali ini adalah teori behaviorisme dan konstruktivisme. Yang pertama yaitu teori belajar behaviorisme. Gečne dan Berliner ini adalah dua orang yang membuat teori belajar behaviorisme ini. Teori ini berisi tentang perubahan tingkah laku yang terjadi karena pengalaman belajar. Dalam perkembangannya, teori ini menjadi aliran psikologi belajar yang memiliki pengaruh terhadap tujuan peningkatan teori belajar dan praktik dalam dunia pendidikan dan pembelajaran. Aliran ini lebih mengutamakan terbentuknya perilaku yang dihasilkan dari proses belajar itu sendiri. Dan teori behaviorisme atau behavioristik ini adalah salah satu pendekatan di dalam psikologi pendidikan. Pendekatan tersebut meyakini bahwa anak itu dapat dibentuk sesuai dengan apa yang diinginkan oleh orang yang membentuknya, baik guru ataupun orang tua. Oleh karena itu, para penganut dari teori behaviorisme ini menekankan penelitian pada perilaku manusia yang nyata dan peristiwa yang aktual. Teori behaviorisme ini dikenal dengan nama teori belajar. Hal tersebut karena seluruh perilaku organisme itu sebagai pengaruh dari lingkungan. Awalnya, teori behaviorisme ini dicetuskan oleh Nathaniel L. Gage dan David C. Berliner, kemudian dikembangkan menjadi aliran psikologi pendidikan. Teori behaviorisme atau behavioristik ini sering disebut sebagai SR psikologis, yang mana maksudnya itu adalah tingkah laku manusia itu dikendalikan oleh ganjaran atau reward dan penguatan atau reinforcement dari lingkungan. Dengan demikian, dalam tingkah laku belajar itu terdapat jalinan yang sangat erat antara reaksi-reaksi behavior dengan stimulusnya. Dan teori behaviorisme ini memiliki beberapa ciri-ciri yang rumpun, yaitu diantaranya mementingkan faktor lingkungan, kemudian menekankan pada tingkah laku yang tampak dengan mempergunakan metode yang objektif, sifatnya mekanis, mengutamakan unsur-unsur dan bagian kecil, kemudian mementingkan pembentukan reaksi dan respon, setelah itu mementingkan pentingnya latihan dan mementingkan mekanisme dalam belajar. Sedangkan tokoh-tokoh dari teori belajar behaviorisme ini dalam perkembangannya ada sangat banyak sekali tokoh ahli yang berkarya mengenai teori behaviorisme ini. Di antaranya yang pertama yaitu Ivan Petrovich Pavlov. Ia merupakan ahli psikologi dari Rusia yang mengemukakan bahwa individu itu dapat dikendalikan dengan cara stimulus alami yang tepat untuk mendapatkan respon yang diinginkan. Sedangkan individu itu tidak sadar dikendalikan oleh stimulus yang berasal dari luar dirinya. Kemudian yang kedua itu ada Edward Thorndike. Dalam teori behaviorisme ini, dia menemukan hukum-hukum belajar seperti hukum kesiapan, hukum latihan, dan hukum akibat. Kemudian yang ketiga ada John B. Watson. Menurut Watson, belajar itu adalah proses refleks yang terjadi atau respon bersyarat melalui stimulus pengganti. Jadi semua tingkah laku lainnya itu terbentuk oleh hubungan stimulus respon yang baru melalui conditioning. Kemudian yang keempat ada Charles Boyle.
Bagi Charles ini, tingkah laku seseorang itu berfungsi untuk menjaga kelangsungan hidupnya. Oleh karena itu, dalam teori Charles ini, behaviorisme itu disebutkan sebagai kebutuhan biologis dan pemuasan kebutuhan biologis menempati posisi yang sentral. Kemudian yang kelima ada Edward Guthrie. Menurut Edwin ini mengemukakan teori kognitivitas ini yang memandang bahwa belajar itu merupakan kaitan asosiatif antara stimulus tertentu dan respon yang tertentu juga. Kemudian yang keenam ada Baruch Friedrich Skinner. Nah, menurutnya dia ini mengeluarkan karya yang berjudul About Behaviorism yang menyebutkan tingkah laku itu terbentuk oleh konsekuensi yang ditimbulkan oleh tingkah laku itu sendiri. Prinsip teori behaviorisme atau teori behavioristik ini memiliki 7 prinsip utama, yakni yang pertama stimulus dan respon, kemudian ada reinforcement atau penguatan, yang ketiga ada penguatan positif dan negatif, yang keempat penguatan primer dan sekunder, kemudian yang kelima kesegaran memberi penguatan, dan yang keenam pembentukan perilaku, kemudian yang terakhir yaitu kepunahan. Dalam teori behavioristik, belajar itu dianggap sebagai tingkah laku yang dapat diamati dan disebabkan oleh stimulus dari faktor luar. Dan penerapan teori behavioristik ini dianggap sukses jika terdapat perubahan perilaku yang ditunjukkan seseorang setelah mengalami kejadian di masa lampau. Contoh dari penerapan teori behavioristik dalam belajar ini antara lain yang pertama yaitu adanya kedisiplinan yang dilakukan terhadap peserta didik yang tidak menyelesaikan pekerjaan rumah atau PR. Kemudian contoh lain yaitu adanya sanksi yang diberikan pada seorang karyawan, baik itu berupa teguran atau bahkan surat peringatan. Kemudian ada lagi contoh yaitu adanya penertiban dan peringatan berupa surat tilang dari polisi terhadap pengguna jalan yang tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang berlaku. Kemudian juga adanya pemberian sanksi sosial berupa pengucilan terhadap masyarakat yang dianggap telah bertindak menyimpang dari budaya dan norma sosial yang berlaku di daerah tersebut. Kemudian yang kedua yaitu teori konstruktivisme. Nah, peserta didik itu merupakan objek pembelajaran utama di sekolah. Kesuksesan peserta didik dalam belajar tentu menjadi tanggung jawab semua pihak terkait seperti guru, lingkungan, orang tua, teman, dan sebagainya. Oleh karena itu, seorang guru itu harus terus berupaya agar peserta didik itu bisa mendapatkan pengetahuan serta menerapkannya dalam kehidupan. Jika peserta didik itu sudah tidak bisa diberi pembelajaran satu arah, maka seorang guru itu bisa mencoba pembelajaran yang sifatnya membangun atau konstruktivisme, yaitu mereka diminta untuk bereksplorasi dengan media dan bahan ajar yang ada dan aktif untuk menggali informasi di dalamnya. Lantas, seperti apa sih teori belajar konstruktivisme itu? Secara umum, pengertian teori konstruktivisme yaitu memandang ilmu itu pengetahuan tidak sebatas mengungkap tentang fakta, kaidah, dan konsep yang harus diingat secara baku, tetapi manusialah yang harus mengkonstruksikan pengetahuan itu sendiri. Jadi, manusialah yang memberikan nilai sentimental dan menggali ilmu pengetahuan, baik itu lewat kajian, penelitian, ataupun lewat pengalaman. Ada banyak cara untuk melakukan konstruksi dan pengembangan ilmu pengetahuan. Lalu, apa sih pengertian teori konstruktivisme menurut para ahli? Tentu saja beragam. Berikut pendapat mereka. Yang pertama yaitu Abimanyu. Teori konstruktivisme menurut Abimanyu adalah pendekatan belajar yang meyakini jika seseorang itu mampu membangun pengetahuan sendiri berdasarkan pengalaman orang. Kemudian yang kedua yaitu Muslich. Berbeda dengan pendapat Muslich yang memandang teori konstruktivisme adalah pembangun pemahaman, kreativitas secara aktif yang didasarkan pada pengalaman belajar orang lain ataupun berdasarkan pengetahuan yang sudah dimiliki orang tersebut. Kemudian yang ketiga menurut Tobroni. Teori konstruktivisme menurut teori yang
merupakan teori yang memberikan kebebasan kepada manusia untuk menemukan apa yang diinginkan dan memberikan kesempatan apa yang dibutuhkan orang tersebut. Sebab lewat ruang dan kesempatan itulah memberikan kebebasan untuk manusia belajar dan menemukan kompetensi, cara dan pengetahuan yang sesuai dengan potensi diri mereka. Kemudian yang keempat yaitu Sagala. Tidak jauh berbeda dengan pendapat Sagala tentang teori konstruktivisme. Menurutnya, teori konstruktivisme itu adalah landasan seseorang berpikir tentang banyak hal sesuai dengan pendekatan kontekstual. Jadi, pengetahuan yang diperoleh sedikit demi sedikit, kemudian hasilnya diperluas melalui konteks yang terbatas dan melalui proses. Itulah beberapa pengertian teori konstruktivisme menurut para ahli. Dari pembahasan di atas, maka dapat kita pahami bahwa ilmu pengetahuan tidak melulu ditemukan oleh para ahli sebelum-sebelumnya. Kita pun sebenarnya memiliki kesempatan yang sama untuk menemukan ilmu pengetahuan kita sendiri. Berikut ini adalah beberapa tokoh penganut aliran konstruktivisme. Yang pertama yaitu Jerome Bruner. Jerome Bruner merupakan pelopor aliran psikologi belajar kognitif. Bruner ini sangat mendorong agar pendidikan itu mengutamakan pada pengembangan berpikir. Bruner banyak memberikan pandangan tentang perkembangan kognitif manusia. Lalu bagaimana manusia belajar dan memperoleh pengetahuan, menyimpan pengetahuan, dan mentransformasikan pengetahuan tersebut. Bruner menyatakan bahwa belajar itu akan lebih berhasil jika prosesnya diarahkan pada konsep-konsep dan struktur-struktur yang termuat dalam tema yang diajarkan. Dengan mengenal konsep dan struktur yang tercakup dalam tema yang dibicarakan, maka anak itu akan memahami materi yang akan dikuasainya tersebut. Anak juga akan mencari hubungan antar konsep dan struktur tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa materi yang mempunyai suatu pola atau struktur tertentu akan lebih mudah dipahami dan diingat oleh anak. Siswa itu juga harus dapat menemukan keteraturan dengan cara mengotak-atik bahan-bahan yang berhubungan dengan keteraturan intuitif yang sudah dimilikinya. Di dalam belajar, siswa itu haruslah terlibat secara aktif mentalnya agar dapat mengenal konsep dan struktur dalam materi yang dibicarakan. Nah, menurut Bruner ini, di dalam belajar haruslah melibatkan 3 proses yang terjadi hampir selalu bersamaan. Ketiga proses belajar tersebut yaitu yang pertama memperoleh informasi baru, kemudian yang kedua transformasi informasi, dan yang ketiga menguji relevansi informasi dengan ketepatan pengetahuan. Kemudian yang kedua yaitu ada John Dewey. John Dewey berpandangan bahwa sekolah itu seharusnya mencerminkan kehidupan masyarakat secara lebih besar dan kelas itu adalah laboratorium untuk memecahkan masalah kehidupan nyata. Ajaran Dewey ini menganjurkan agar guru itu mendorong siswa untuk terlibat dalam proyek atau tugas yang berorientasi pada masalah. Guru juga diharapkan dapat membantu mereka menyelidiki masalah-masalah intelektual dan sosial. Kemudian yang ketiga itu ada Lev Vygotsky. Menurut Vygotsky, perkembangan intelektual dapat ditinjau dari konteks historis dan budaya pengalaman anak. Selain itu, perkembangan intelektual juga tergantung pada sistem isyarat yang mengacu pada simbol-simbol yang diciptakan untuk membantu orang berpikir, berkomunikasi, dan memecahkan masalah. Vygotsky menghendaki adanya setting kelas yang berbentuk kooperatif antar kelompok siswa dengan kemampuan yang berbeda-beda, sehingga mereka itu dapat berinteraksi dengan memunculkan strategi dalam memecahkan masalah. Di dalam proses pembelajaran, Vygotsky menekankan pada perancangan atau scaffolding, sehingga semakin lama siswa itu akan semakin dapat mengambil tanggung jawab untuk pembelajarannya sendiri. Ketika kita berbicara tentang contoh teori belajar konstruktivisme, sebenarnya ada banyak sekali contohnya. Salah satu contohnya yaitu seorang guru biologi yang mengajak siswanya membuktikan apakah benar buatin itu salah satu buah yang spesial. Sespesial apa sih buatin itu sampai-sampai disebutkan di dalam Al-Quran. Para siswa pun diajak untuk mengambil mikroskop masing-masing agar bisa menemukan hasilnya. Maka ada 2 sampel buatin. Sampel pertama, buah tin sudah matang dan dalam kondisi yang baik atau layak. Kemudian sampel yang kedua berisi tentang buah tin dalam kondisi berjamur dan lembek seperti busuk. Nah, hipotesisnya apakah buah tin itu mengandung cacing?
Di sini konstruktivisme saat diujikan uji coba menggunakan mikroskop, maka para siswa pun melakukan pengecekan. Hasilnya, stempel 1 dan stempel 2 tidak ditemukan sama sekali cacing. Pada stempel 2 hanya ditemukan spora jamur saja dan tidak ditemukan cacing dan benar-benar bersih. Dari hasil teori belajar konstruktivisme tadi itu, maka para siswa bisa mengetahui bahwa buah tin memanglah buah yang spesial. Karena tidak dalam kondisi busuk sekalipun, buah tin tidak karena dalam kondisi yang busuk sekalipun, buah tin itu tidak dimakan oleh cacing. Jadi, dapat disimpulkan bahwa teori konstruktivisme ini adalah sebuah teori pendidikan yang mengedepankan peningkatan perkembangan logika dan konseptual pembelajar. Konstruktivis percaya bahwa pembelajar membangun pengetahuan untuk dirinya. Baiklah, cukup sekian materi tentang teori konstruktivisme ini. Semoga membantu dan memberikan pemahaman juga pengertian. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.